Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan materi penjas dalam pelajaran daring, pelajaran jarak jauh. Materi yang kita bahas sekarang adalah masalah lari jarak pendek dan lari jarak menengah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah lari jarak pendek. Submaterinya adalah pengertian lari jarak pendek. Lari merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Karena memang semua orang pasti mengenal lari. Tanpa lomba pun orang pasti akan berlari. Terdapat versi yang menyebutkan bahwa lari itu berasal dari bangsa Romawi. Ini ada sejarahnya. Pada zaman perang Romawi dulu, Romawi mengalami kemenangan perang. Saat itu, pemimpin pasukan mengutus seorang tentaranya untuk melaporkan ke kerajaan bahwa mereka sudah menang perang. Tempat peperangan pada itu adalah di kota Marathon. Lalu orang tersebut berlari untuk melapor ke kerajaan. Jarak larinya dia itu adalah 42,190 kilo. Setelah dia sampai di kerajaan, dia melapor, orang itu langsung meninggal. Untuk mengenang meninggalnya orang itu, sehingga dibentuklah cabang olahraga lari. Pertama adalah lari maraton, jaraknya adalah seperti jarak yang ditempuh oleh tentara yang meninggal tadi. Itulah awal mula terjadinya lomba lari. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, lomba lari terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama lari jarak pendek atau sprint. Jaraknya 100 meter, 200 meter, 400 meter. Lari jarak menengah atau middle distance, jaraknya 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang terakhir lari jarak jauh atau long distance, jaraknya 5000 meter atau 5 kilo, 10.000 meter atau 10 kilo, dan 42,190 km atau lari maraton. Kalau diukur jaraknya biasanya lomba di Bima adalah dari lapangan Pahlawan Raba larinya sampai ke jembatan di Palibelo, pulang pergi, itu jarak larinya cukup jauh. Lari jarak pendek atau lari cepat atau sprint adalah perlombaan lari yang semua peserta berlari dengan kecepatan penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu pengertian dari lari jarak pendek. Sedangkan tujuan dari teknik lari jarak pendek adalah untuk memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan dari dorongan badan ke depan. Itu tujuannya. Kecepatan lari ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah. Kalau langkahnya lebar, terus cepat, pasti orang itu cepat larinya. Terus kita bahas masalah start jongkok. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari saat akan melakukan gerakan berlari. Pada umumnya kita mengenal 3 macam start. Cara melakukan start itu start berdiri, standing start untuk lari jarak menengah dan jarak jauh, start melayang, flying start untuk lari estafet oleh pelari kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan pelari pertama pada lari estafet menggunakan
start jongkok. Yang terakhir start jongkok, cruising start. Itu untuk lari jarak pendek atau sprint. Pada perlombaan lari jarak pendek menggunakan start jongkok itu ada 3 pembagian start jongkok, yaitu yang pertama start pendek. Ini biasanya untuk orang yang postur pendek, yaitu posisi lutut kaki belakang sejajar dengan ujung jari kaki depan. Yang kedua start menengah, cara pelaksanaannya adalah lutut kaki belakang sejajar dengan lengkungan atau mata kaki depan. Itu yang postur sedang. Sedangkan yang ketiga adalah start panjang. Untuk yang postur tinggi, cara pelaksanaannya adalah lutut kaki belakang sejajar atau segaris dengan tumit kaki depan. Aba-aba yang digunakan dalam start jongkok ada 3, yaitu bersedia, siap, dan iya atau letusan pistol. Di sini pelaksanaannya. Kalau pada aba-aba bersedia, pelaksanaannya adalah letakkan tangan sedikit lebih lebar dari bahu. Jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V terbalik. Bahu condong ke depan dan lengan lurus, pandangan ke depan 2,5 meter. Nah, setelah anak-anak baca ini silakan praktekkan ya. Terus pada aba-aba siap, angkat pinggul ke depan atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Berat badan ke depan, leher tetap kendor, jangan kaku ya, tetap kendor. Relax. Pandangan ke bawah depan sekitar 1 sampai 1,5 meter. Lengan tetap lurus. Pada aba-aba berarti kita siap melakukan sikap lari, itu intinya ya. Nah, ini contoh cara melakukan start jongkok. Ini gambar pertama pada saat aba-aba bersedia, gambar kedua aba-aba siap, dan gambar ketiga pada aba-aba ya. Lihat cara pelaksanaannya. Kalau pada aba-aba saat bersedia, posisi duduk. Aba-aba siap, angkat lutut. Aba-aba ya berarti mulai melakukan sikap lari. Selanjutnya teknik lari jarak pendek. Yang pertama tekniknya adalah kaki menolak kuat sampai lurus. Ya. Kaki yang menolak harus kuat sampai lurus, lutut diangkat tinggi, setinggi pinggul. Tungkai bawah mengayun ke depan untuk mencapai langkah lebih lebar sesuai dengan panjang tungkai. Jadi jangan langkah paksa, ukur sesuai dengan panjang tungkai. Usahakan badan tetap rileks. Badan condong ke depan dengan sudut antara 25 sampai 30 derajat. Jadi pada saat lari, posisi badan jangan tegang, jangan kaku, rileks. Itu maksudnya. Yang ketiga, lengan bergantung di samping tubuh dengan wajar. Siku ditekuk kira-kira 90 derajat dan tangan menggenggam rileks. Yang terakhir, pinggul lurus segaris dengan kepala dan pandangan lurus ke depan. Itu pada saat lari. Jadi pada saat lari, jangan sekali-sekali nengok ke belakang untuk melihat lawan. Lihat aja ke depan terus. Nah ini, teknik lari jarak pendek. Tinggal dilihat caranya ya. Jadi pada posisi lari, berat badan harus selalu berada di depan. Selanjutnya, teknik melewati garis finish. Itu ada 3 ya. Yang pertama, berlari terus tanpa mengubah posisi badan. Yang kedua, dada dicondongkan ke depan. Ketiga, salah satu bahu dimajukan ke depan. Kenapa harus demikian? Supaya kita cepat menyentuh garis finish atau melewati garis finish. Karena itu menguntungkan bagi pelari. Nah, ini gambarnya. Ini cara masuk garis finish dengan cara membusungkan dada. Selanjutnya kita bahas adalah lari jarak menengah. Pada prinsipnya lari jarak menengah hampir sama dengan gerakan lari jarak pendek atau sprint. Tapi prinsip yang penting pada lari jarak menengah adalah kita harus mengenal diri sendiri. Artinya pelari tersebut harus mampu menguasai kecepatan larinya berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau merasa diri
kemampuan napasnya kurang, jangan dipaksa percepat larinya. Biasanya kalau pelari seperti itu, pasti dia akan pingsan. Karena sesuai dengan kondisi kecepatan lari dengan kekuatan napasnya atau fisiknya. Yang kedua, perlombaan lari jarak menengah menempuh jarak 800, 1500, dan 3000 meter. Itu jarak lari yang ditempuh. Selanjutnya, pelari jarak menengah harus mempunyai kecepatan dan daya tahan tubuh yang baik, karena pelari harus mengatur kecepatan berlari agar tidak cepat lelah, karena larinya jarak jauh, harus mengatur kecepatannya. Yang terakhir, start yang digunakan pada lari jarak menengah adalah start berdiri, sedangkan aba-aba pada start berdiri adalah hanya siap dan ya. Ini contoh saat melakukan start berdiri. Jadi posisi berdiri siap, posisi badan agak berat di depan, lutut ditekuk dalam posisi kuda-kuda. Itu posisi awalnya. Selanjutnya teknik lari jarak menengah. Ini ya, langkah tetap lebar dengan tekanan pada ayunan paha ke depan. Lebar langkah sesuai dengan panjang tungkai, harus pas, jangan dipaksa. Lutut diangkat tetapi tidak setinggi pada lari jarak pendek. Dan lengan harus diayun rileks. Kenapa tidak terlalu diangkat lutut? Karena untuk menghemat tenaga ya. Badan condong ke depan kira-kira 15 derajat dan harus rileks. Penggunaan kecepatan lari harus sesuai dengan ketahanan tubuh. Ya harus sesuai. Makanya harus mengenal diri sendiri itu pada lomba lari jarak menengah. Ini karena waktu hampir selesai. Mungkin untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat diserap, dapat dimengerti, dan dapat dipraktekkan oleh siswa semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.